Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah 16 minggu sesudah Trinitas, sekaligus hari doa Alkitab dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyi Kidung Jumat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Kita memulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kembali jemaat mengangkat pujian dari Kidung Jumat nomor 460 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Kepadamu Tuhan.
bersatu dalam doa pengampunan dan doa syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Siri, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kembali Jemaat
angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 117 ayat 1. Ada yang tanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini, kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau memberkati hidup kami sampai saat ini. Secara khusus pada suasana saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama merindukan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pemikiran semua jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami semua bersama-sama mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan pada saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, berkatilah hamba-Mu pada saat ini, sehingga apapun yang kami sampaikan pada saat ini, semuanya adalah kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada saat ini, diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal 21 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Dengan judul yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu
Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini adalah sebuah teguran dari Tuhan Yesus untuk para imam kepala, tua-tua Yahudi yang masih meragukan kuasa Yesus dan masih hidup dalam kemunafikan. Sebagai petinggi agama, seharusnya mereka mengerti ajaran-ajaran Taurat. Tetapi pada suasana saat ini, mereka berpura-pura tidak mengerti. Karena dikatakan pada suasana saat ini, mereka tidak melakukan ajaran-ajaran Taurat. Karena itu melalui nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, kita bisa melihat beberapa hal. Bagaimana sikap seseorang mengiyakan dan melakukan perintah Yesus. Yang pertama, hidup dalam pengakuan akan kuasa Yesus. Jika seseorang yang merasakan lebih benar, seseorang merasakan ia lebih baik, lebih pintar, dan lebih layak untuk menerima kekuasaan daripada orang lain, maka ketika ia melihat ada yang melebihi dia dalam segala hal, kemungkinan besar ada timbul rasa jengkel pada dirinya. Dengan rasa kejengkelan yang besar itu, ia dapat berpikir bagaimana ia akan merusak reputasi orang tersebut. Itulah yang terjadi dengan imam-imam kepala. Itulah yang terjadi dengan tua-tua Yahudi pada saat itu. Ketika mereka melihat banyak kemampuan yang bisa dilakukan oleh Yesus, di dalam Yesus berkhotbah, di dalam Yesus mengajar, bahkan ketika ia menyucikan bait Allah, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada saat itu. Dan saat Yesus masuk ke bait Allah, anak-anak berseru, "Hosana anak Daud." Hati mereka pada suasana saat itu sangat jengkel sekali. Sehingga mereka mendatangi Yesus. Dan mereka mengatakan pada suasana saat itu kepada Yesus, dengan kuasa apa yang dipakai oleh Yesus sehingga ia mampu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia pada saat itu. Yesus mengetahui mereka hanya menyudutkan Yesus pada suasana saat itu. Yesus membalikkan pertanyaan kepada mereka. Ia mengatakan, "Dari manakah kuasa baptisan Yohanes? Apakah dari sorga atau dari manusia?" Sebenarnya mereka tahu kalau kuasa Yohanes itu dari sorga, karena mereka adalah ahli
dalam Taurat. Tetapi karena dari awal mereka ingin menjebak Yesus, maka mereka menjawab tidak tahu. Karena Yesus melihat kemunafikan mereka, ketidakjujuran mereka pada suasana saat itu, Yesus tidak mau memberitahukan dengan kuasa apa Ia melakukan segala sesuatu yang sangat luar biasa pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang yang tidak mau percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, bagaimana Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini, yang memberitahukan tentang jalan kebenaran dan kehidupan, yang menyatakan tentang bagaimana rahasia kehidupan kita yang abadi di dunia ini, Ia tidak akan pernah bisa tahu tentang jalan kebenaran dan kehidupan. Ketika Ia tidak mau mengakui Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia tidak akan pernah tahu rahasia-rahasia semua tentang bagaimana kehidupan, keselamatan, kehidupan yang abadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah hidup dalam pertobatan. Ketika Yesus melihat ketidakpuasan dan kepura-puraan mereka pada suasana saat itu, yang tidak mengerti atas jawaban Yesus, Yesus kembali memberikan perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki. Dan perumpamaan yang sudah kita bacakan dan kita dengar pada saat ini itu adalah sebuah gambaran dari manusia yang ada di dunia ini. Yang pertama, manusia yang mendengar perintah dan mengiyakan tapi tidak melakukannya. Yang kedua, manusia yang mendengar perintah tapi tidak mengiyakan pada awalnya, tapi akhirnya melakukan karena ia benar-benar menyesal atas dosa kesalahan yang ia lakukan. Ia bertobat. Karena itu dikatakan pada suasana saat ini, ia adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Dan itu telah digambarkan dalam nas ini, bagaimana pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, ketika mereka mendengar pemberitaan Yohanes Pembaptis pada saat itu menyatakan tentang jalan kebenaran dan kehidupan, mereka pada suasana saat itu percaya, mereka bertobat, sehingga pada suasana saat itu dikatakan oleh Yesus pada saat ini bahwa mereka adalah orang-orang yang layak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, lalu ia melakukan keadilan, ia hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, ia menyelamatkan nyawanya dari kebinasaan. Ketika ia bertobat dari segala kejahatan yang ia lakukan dalam kehidupannya, ia pasti hidup dan tidak akan mati dalam kehancuran, dalam kengerian, dalam kegelapan. Melalui perumpamaan ini mengingatkan kita, siapapun kita diminta supaya menjadi pelaku kehendak Allah, pelaku kehendak Yesus pada saat ini. Karena kita mengetahui sesungguhnya tidak ada seorang pun kita di dunia ini, manusia di dunia ini yang layak di hadapan Allah. Kita layak di hadapan Allah karena Allah menyerukan pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan artinya kita meninggalkan kefasikan hidup kita, hidup benar di hadapan Allah, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apabila itu dilakukan dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Kita bisa ingat bagaimana Yesus mengutuk pohon ara karena tidak berbuah dalam Matius 21 ayat 18 sampai ke 22. Yesus melihat bagaimana pohon ara itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, dan ia berpikir pasti ia berbuah, mengeluarkan buah-buah yang baik. Tetapi ketika ia dekat tidak ada buah, sehingga ia mengutuk karena tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang pada saat ini dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat, menerima keselamatan. Dan ketika kita tidak menerima panggilan itu, kita tidak bertobat, itu artinya kita tidak menerima keselamatan.
Itu artinya kita tidak menerima kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita yang telah dilakukan oleh Yesus. Apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang tidak akan hidup dalam keselamatan yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus sebagai kehidupan kita manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita. Dalam Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya, orang yang mengatakan ia adalah seorang yang percaya tetapi tidak melakukan, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang dikatakan bahwa ia mengakui sebagai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, ialah yang menerima keselamatan yang kekal. Kami yakin percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan yang kekal saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena dalam kesempatan yang berbahagia pada saat ini, kami diberikan oleh Tuhan Yesus kesempatan yang sangat baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkan firman pada saat ini, kami mengerti kehendak Tuhan. Bahkan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami boleh melakukan semua kehendak-Mu dengan baik. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus pada saat ini Tuhan kami ingin berdoa atas kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami karena pertambahan usia mereka hari ini dan minggu ini. Atas sukacita dan kebahagiaan setiap keluarga karena mereka rasakan kebahagiaan karena ulang tahun perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Perlengkapilah Tuhan Yesus semua kebahagiaan mereka pada saat ini, dan kasih dan berkat Allah yang sangat luar biasa memberikan mereka kesehatan, umur panjang, sukses berhasil dalam segala tugas pekerjaan mereka, kuat dalam iman pengharapan di dalam Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus kami ingin bersama-sama ingin menyerahkan seluruh keluarga Kristen-Mu yang pada saat ini bersukacita atas kelahiran anak-anak mereka. Dan ketika mereka mendambakan kehadiran anak yang mereka cintai, kami yakin percaya Tuhan Yesus Engkau pasti memberikan sukacita kebahagiaan bagi mereka semua. Ketika kehadiran anak-anak mereka Tuhan memberkati, ketika mereka mendambakan kehadiran anak-anak mereka pada saat ini, kami yakin percaya Tuhan akan menganugerahkan itu dengan baik. Karena itu Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang memberkati semua harapan-harapan kami pada saat ini. Kami juga pada saat ini Tuhan Yesus ingin menyerahkan seluruh kehidupan saudara kami, jemaat kami yang berduka cita pada suasana saat ini. Engkau hiburkan mereka, Engkau berikan mereka kekuatan menghadapi suasana kehidupan duka cita mereka. Dan ketika jemaat Tuhan dalam keadaan sakit dimanapun saja berada pada saat ini, Tuhan Engkau berkati sehingga mereka disembuhkan dari segala penyakit mereka secara khusus pada suasana saat ini. Tuhan Yesus, ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini yang tidak henti-hentinya, kami ingin Tuhan Yesus ketika mereka terpapar oleh sakit ini, Engkau jamah tubuh roh jiwa mereka, berilah mereka kesembuhan, berilah mereka kekuatan, kesabaran sehingga mampu menghadapi melewati semuanya dengan baik atas pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini yang bekerja di dalam tugas pekerjaan mereka pada saat ini mengatasi COVID-19 pada saat ini, tim gugus tugas yang mengatasi COVID-19 pada saat ini, baik dari pemerintah pusat maupun ke daerah-daerah ini, Engkau berkati Tuhan, sehingga apapun yang mereka atasi, mereka lakukan pada saat ini benar-benar mampu pada saat ini memutus mata rantai penyakit COVID-19 ini dengan baik. Begitu juga Tuhan Yesus, kami pada suasana saat ini terkhusus
ingin berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit. Semua mereka pada saat ini tidak mengenal lelah, bekerja, merawat, menyembuhkan, menguatkan semua orang yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami ingin semua mereka, Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Kami ingin mereka semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mereka tetap sehat, kuat, dan mampu melakukan tugas pekerjaannya mereka yang sangat mulia ini dengan baik. Kami juga pada saat ini Tuhan Yesus ingin menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami dimanapun berada, terutama bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau berkati Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami hidup dalam damai, hidup dalam kesejahteraan, dijauhkan dari penyakit COVID-19 pada saat ini. Kami yakin percaya saat waktu yang tepat, semua penyakit ini dilenyapkan dengan kuasa Yesus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan seluruh pemerintah daerah kami Barito Timur ini. Engkau berkati Tuhan, segala tugas pekerjaan mereka Engkau berkati, supaya mampu membawa masyarakat bangsa dan negara kami secara saudara Barito Timur ini dalam keadaan penuh damai, sejahtera, dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi kami pada saat ini, yaitu mengatasi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami yang kami serahkan kepadamu sebagai Juru Selamat kami yang hidup, yang setia mengajarkan kami berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawakan dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan nyanyian Kidung Baru nomor 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah.
Sedang jemaat kami undang berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita sekaligus mengakhiri ibadah ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.